Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabatku sekalian. Semoga di hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kebaikan, diberi kemudahan, dilancarkan, dibanyakkan pintu rezekinya, dikaruniakan dengan karunia yang berlimpah, yang penuh keberkahan, semata-mata dari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, Sang Pemilik segala-galanya di alam raya ini, termasuk yang memiliki jiwa raga kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketemu lagi di channel FH Channel ini yang begitu beken, yang begitu mantap, berarti dan bermakna. Bersama saya Firman Husein di channel FH Channel. Kemarin kita telah membahas tentang diri kita, bahwa diri kita adalah cermin, dan perbuatan kita dari tidur hingga tidur kembali, itulah adalah sebuah karya perbuatan yang bernilai cahaya ataupun kegelapan, tergantung apa yang kita lakukan dari bangun tidur hingga tidur kembali. Untuk itu kemarin kita telah membahas tentang diri kita, tentang anggota tubuh kita yang sekelumit kita bahas. Mungkin nanti kita perdalami lebih dalam lagi, biar lebih berarti dan bermakna untuk bekal kita di dalam kehidupan ini, di sisa waktu kita untuk menuju berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas, sebelum membahas lebih lanjut, mohon dukungannya daripada sahabat-sahabatku sekalian untuk men-subscribe, like, komen, berupa masukan, kritikan, saran untuk membangun channel ini untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan juga jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan menonton video-video yang kami sajikan dari FH Channel. Baiklah, kemarin telah kita bahas bahwa diri kita adalah cermin, dan diri kita pula adalah cahaya dan kegelapan itu sendiri. Kemarin diri kita bisa menjadi cahaya ataupun kegelapan, itu tergantung dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini, dari anggota tubuh kita yang telah Allah karuniakan perangkat-perangkatnya, kemanakah atau apakah perangkat-perangkat itu kita gunakan. Itulah sumber dari itu menjadi cahaya ataupun kegelapan di dalam kehidupan kita. Mungkin nanti apa yang dalam diri kita akan kita bahas lebih dalam lagi, agar kita lebih mengenal, mengetahui, untuk dapat menyimak, mempelajari tentang diri kita, agar kita mengetahuinya dan memperbaikinya ke depannya. Yang kali ini, rumah sebagai tempat tinggal kita itu pun menjadi cahaya ataupun kegelapan, tergantung dari apa rumah itu
didirikan. Contohnya, bila rumah itu didirikan dari tanah, di atas tanah yang tidak halal, maka itu pun menjadi kegelapan bagi penghuninya. Bila hal-hal seperti itu kita jaga dalam mendirikan bangunan untuk tempat tinggal kita, maka akan memberikan cahaya penerang yang berefek positif bagi diri kita. Bisa juga rumah itu didirikan atas dasar hal-hal atau perkara yang halal, tidak merugikan atau menggunakan hak orang lain. Apabila rumah itu didirikan sudah sesuai dengan porsinya, bisa juga rumah itu akan menjadi cahaya ataupun kegelapan bagi penghuninya, tergantung perilaku penghuninya itu sendiri. Makanya penghuni dan rumah tempat tinggal yang dihuni itu harus klop, harus sejalan, searah, sehingga rumah itu menjadi nyaman bagi penghuninya dan membawa keberkahan, kesejahteraan, kenyamanan, maupun kebahagiaan. Mari kita bahas. Bila rumah itu oleh penghuninya diperlakukan dengan baik, dalam arti kata perilaku penghuninya itu baik dalam kebaikan, maka rumah itu bercahaya, menimbulkan atau berefek kenyamanan, kedamaian, kesejukan, kebahagiaan bagi penghuninya. Keluarganya rukun, damai, dan berlimpah karunia yang Allah ridhoi. Bila penghuninya itu melenceng atau melakukan hal-hal kegelapan, maka rumah itu tidak nyaman, tidak membawa penghuninya itu tentram, bahkan banyak percekcokan, pertengkaran, maupun yang lainnya, sehingga tidak membawa kemaslahatan bagi penghuninya. Itu perlu diperhatikan oleh kita. Antara diri kita dan tempat tinggal kita harus sejalan, harus searah dari apa yang sudah Allah berikan petunjuknya bagi diri kita. Yang selanjutnya, kita pun dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki selain rumah, tanah, maupun rezeki berupa uang hasil kita bekerja. Dari apa uang yang kita dapat itu dihasilkan? Apakah melalui usaha-usaha yang baik yang tidak membawa atau tidak dengan hal-hal yang diharamkan atau yang dilarang, ataukah usaha-usaha atau tempat-tempat kerja yang dihalalkan atau diridhai oleh Yang Maha Kuasa? Itu pun akan membawa cahaya ataupun kegelapan bagi diri kita. Bagi yang halal, maka rezeki berupa uang itu akan membawa cahaya, ketentraman, kesejukan, kebahagiaan bagi diri kita, anak dan istri kita, maupun yang lainnya. Bila uang itu didapat dari pekerjaan atau usaha atau yang lainnya yang tidak halal, yang dilarang, maka akan berefek, akan berdampak bagi diri kita, anak dan istri kita, hal-hal yang tidak baik. Umpamanya kita jauh dari Yang Maha Kuasa, kita
selalu tidak tenang, tidak tentram, tidak damai, dan jauh daripada kebahagiaan itu sendiri. Antara kita dan anak dan istri itu tidak sejalan. Adanya pembangkangan, adanya sesuatu yang sulit untuk dipersatukan pemikirannya maupun yang lainnya. Anak yang kita nafkahi dengan hal-hal yang diharamkan pun akan berdampak bagi diri anak itu sendiri, juga bagi istri kita sendiri. Itu dampaknya sangat luas. Untuk itu masih ada waktu kita untuk merubahnya, untuk kita mengambil sikap ke arah yang lebih baik, yang dihalalkan, yang tidak bertentangan dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kita mencari rezeki, maka hal-hal yang perlu kita lakukan ada sebagai berikut. Rezeki taruh dengan uang atau duit, maka ada 4 faktor, 4 hal yang harus kita kerjakan dari kata duit itu sendiri. Itu yang pertama, kita pakai huruf D, adalah doa. Karena rezeki Allah yang memberikannya, yang Maha Pencipta, yang memberikannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan tugas kita diberikan fasilitas media untuk memohon kepada Sang Maha Pencipta, yaitu doa adalah fasilitas yang Allah berikan untuk memohon kepadanya. Marilah kita selalu nantiasa berdoa kepada Allah untuk memohon rezekinya yang halalan thayyibah, yang penuh keberkahan, yang banyak, yang tidak diduga-duga, yang tidak disangka-sangka datangnya. Itu kita perkuat, kita perbanyak doa setiap saat, siang dan malam. Yang kedua, huruf U-nya yaitu usaha. Habis berdoa kita panjatkan, lalu kita lanjutkan dengan usaha. Usaha tadi, hal-hal usaha yang dihalalkan, yang diperbolehkan, tapi jangan hal-hal usaha yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah doa dan usaha, kita I-nya itu harus istiqomah. Istiqomah itu kita harus continue, ya, continue dalam berusaha atau bekerja, konsisten, ya, terus menerus, jangan putus asa, jangan patah semangat. Itu kunci yang ketiga. Yang keempat yaitu huruf T-nya, yaitu tawakal kepada Allah. Setelah kita berdoa, kita usaha, kita istiqomah, maka selanjutnya semuanya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, yaitu bertawakal hanya kepadanya. Bagi orang yang bertawakal, menyerahkan segala sesuatu tentang kehidupannya kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan tenang, tentram apapun yang dia hadapi. Itulah kiat-kiat kita dalam mencari rezeki. Yang selanjutnya, apabila kita mempunyai kelebihan, jangan lupa berbagi kepada sesama, kepada kerabat kita atau anggota keluarga kita yang membutuhkan. Kita harus saling membantu, ya, bagi yang punya kelebihan membantu yang lagi membutuhkan, tanpa harus diminta, tanpa harus dia datang, tapi dengan tersendirinya. Itulah seorang yang memang dia mampu melihat segala sesuatu yang terang benderang tanpa dia diberitahukan. Dia bisa membaca, bisa dia melihat orang yang sedang membutuhkan pertolongan maupun yang orang lagi tidak membutuhkannya.
Mungkin itu saja pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga dapat mengambil hikmah pelajaran dari hal tersebut. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!